Terima kasih Tuhan, kami bersyukur menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, itulah kerinduan kami dalam hidup ini. Semuanya untuk kemuliaan-Mu saja ya Tuhan. Pada malam hari ini kami merendah diri di hadapan Tuhan, merendahkan hati di hadapan Tuhan, bahwa di hari yang sungguh luar biasa ini, di momen-momen yang sungguh luar biasa ini menang 2000 tahun yang lalu, begitu besar kasih-Mu bagi kami. Kau menggenapi janji-janji-Mu ya Tuhan bagi kehidupan kami. Kami bersyukur ya Allah, dan di malam ini juga kami rindu mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Bapak urapi hamba-Mu, kiranya hamba-Mu mau dengar-dengaran kepadamu dan juga setiap apa yang disampaikan salib Kristus yang dinyatakan. Terima kasih ya Allah, dan biarlah pada malam hari ini juga urapi Bapak setiap anak-anaknya yang mendengarkan, dan biarlah anak-anak yang mendengarkan mau untuk juga diberikan hati dan pikiran, diberikan pendengaran untuk sama-sama mengerti, belajar untuk malam hari ini. Di dalam satu nama ajaib, yaitu Yesus Kristus, biarlah Roh Kudus-Mu juga ya Tuhan membimbing kami sehingga setiap rahasia firman Tuhan pada malam hari ini kami dapat memahaminya dan menikmati sebagai makanan bagi kami. In Jesus name kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, selamat malam. Bersyukur, bersukacita sama kepada Tuhan karena kita bertemu lagi. Aku lihat ada yang sudah lama tidak bertemu dengan kita juga. Kita bersyukur ya, karena sekalipun lagi kita dihantam dengan banyaknya Natal gitu kan, dengan di bulan Natal ini, di momen yang sangat luar biasa ini, kita bersyukur karena kasihnya, karena anugerahnya kita diberi kesempatan bahkan sampai pada malam hari ini pun untuk sama-sama bersekutu bersama dan sama-sama untuk membangun persekutuan bersama. So, aku dengar nggak teman-teman? Keras atau kecil? Kedengaran ya? Oke, kita langsung saja. Di 2 minggu belakangan, di 3 minggu belakang, di 2 minggu sebelumnya kita sudah belajar bagaimana hidup kita itu segala sesuatu apa yang kita miliki itu bersumber daripada Allah, baik jasmani, baik rohani, itu semuanya bersumber daripada Dia, gitu kan. Dan hari ini kita diingatkan bahwasanya kehidupan kita itu terikat yang namanya dengan suatu perjanjian yang kudus dengan Dia. Kita akan masuk dan kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Puji Tuhan. Slide share-ku sudah kelihatan? Amin. Sudah kelihatan kah? Kok melek di sini? Oke, puji Tuhan sudah kelihatan ya. Kita akan masuk yang namanya masuk ke dalam tanah perjanjian. Masuk ke dalam, sebenarnya agak mubazir gitu. Lebih karena kalau udah masuk pasti ke dalam, nggak mungkin keluar kan gitu ya guys ya. Ini memang agak iya ya, biar kita juga lebih masuk ke tanah perjanjian. Itulah singkatnya, tapi semaknanya sama. Masuk ke tanah perjanjian, kalau kita sama-sama perhatiin dalam kehidupan kita, apalagi kita sebagai orang Kristen, perjanjian itu jauh lebih besar kuasanya daripada komitmen. Perjanjian itu jauh lebih besar kuasanya daripada integritas. Perjanjian itu lebih besar kuasanya daripada segala suatu hal yang satu keputusan. Tapi perjanjian itu adalah suatu hal, ada kuasa di dalamnya. Jadi ketika kita masuk ke dalam namanya perjanjian, ketika kita masuk, artinya ada sesuatu hal yang akan terjadi. Di dalam suatu janji itu ada hal yang akan terjadi. Sama seperti ketika kita lihat iman kita sebagai orang Kristen, perjanjian ini adalah suatu hal yang harus, karena berbicara tentang perjanjian berbicara tentang suatu
keputusan. Berbicara perjanjian berbicara tentang suatu pemilihan. Amin. Memilih. Kecil suaraku. Yes, suaraku kecil, aman, besar, gede. Sebentar ya. Aman nih suaraku teman-teman. Bentar. Aku coba setting dulu. Sebentar. Oke. Mungkin hostnya bisa kasih aku co-host. Bisa aku kasih co-host. Oke. Thank you co-host. Thank you host. Oke, puji Tuhan, ini jauh lebih gede ya. Oke, puji Tuhan. Kita akan masuk ke dalam namanya kembali tanah perjanjian. Masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan ini yang kalau kita mengerti akan hal ini, kita bisa mengerti proses kehidupan kita. Oke, kita juga bisa mengerti dan kita bisa mengenal Allah itu siapa bagi kita. Kita juga bisa mengerti dan memahami bagaimana cara kerjanya juga dalam kehidupan kita. Ya, oke. Sebentar, kayaknya duduk. Oke. Kita langsung saja baca Yohanes 3:16. Yohanes 3 ayat 16. Kita sama-sama baca ya. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sampai situ dulu. Karena begitu besar, berarti ada pendorong di dalamnya. Kan begitu ya. Ada dasar, ada fondasi, ada alasan untuk bagi Allah memberikan kehidupan yang kekal. Kan begitu ya. Memberikan kehidupan yang kekal kepada setiap orang yang binasa. Berarti dengan kata lain teman-teman, kita juga bisa memahami apa ketika kita melayani orang lain, ketika kita hidup dalam melayani Tuhan, dalam membawa jiwa memperkenalkan firman Tuhan kepada orang lain. Ada satu dasar kita untuk kita itu memperkenalkan juga kekekalan bagi setiap orang. Karena untuk masuk ke dalam perjanjian itu haknya semua orang. Jadi ketika haknya semua orang untuk bisa masuk dalam perjanjian itu, dasarnya harus jelas. Yaitu apa? Untuk mendapatkan hidup kekal itu jelas. Dasar itu pasti ada kasih di dalam. Nah, oleh karena itu teman-teman, kita ulang lagi ayatnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan. Ada pendorong. Kenapa sampai Allah menggenapi janjinya? Yaitu apa? Kasih Allah akan dunia ini. Kenapa? Karena kalau dunia ini binasa. Karena kalau dunia ini asik dengan dirinya sendiri akan binasa. Kan begitu ya teman-teman. Nah, berarti dengan kata lain, kalau kita lihat dan kita eksposisikan ayat ini, ada satu hal yang Tuhan nyatakan. Berarti dengan kata lain, ada suatu hal yang kebinasaan. Begitu ya. Allah bisa mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, aku pakai. Allah bisa mengaruniakan anak. Kalau warna biru. Allah bisa mengaruniakan anaknya yang tunggal, gitu kan? Karena Dia sendiri yang berjanji. Karena Dia sendiri yang sudah mengatakannya di awal. Kenapa? Karena ada kebinasaan yang menimpa. Oke? Karena kita akan diciptakan segambar dengan Allah. Kan gitu ya teman-teman. Nah, dan perjanjian pertama dari setiap apa yang disampaikan Allah kepada manusia. Dan ketika Yesus berfirman ini, Dia menggenapi ketika manusia jatuh pertama kali di dalam dosa, yang yaitu apa? Kita baca lanjut Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Kejadian 3 ayat yang ke-15. Di situ Allah waktu pertama kali manusia jatuh di dalam dosa, gitu kan? Ketika manusia pertama kali jatuh dalam dosa, Allah sudah berjanji kepada suatu perjanjian yang mengikat antara manusia dengan si jahat, yaitu apa? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu
dan engkau akan menemukan tumitnya. Disinilah letak pertama sekali Allah mengatakan akan ada waktunya kuasamu akan dihancurkan. Akan ada waktunya kesombongan seorang ular tua itu akan dipatahkan. Dan begitu ya teman-teman. Mungkin agak tinggi pembahasan malam ini, tapi biarlah Roh Kudus memberikan pengertian yang benar akan firman pada malam hari. Kita kembali ke ayat dasar sebelumnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kalau kita lihat bagaimana Yesus menggenapi nubuatan para nabi pada perjanjian lama, inilah yang juga menjadi bagian kita. Karena teman-teman, di dalam perjanjian itu ada namanya kekekalan. Sama-sama katakan, dalam perjanjian ada namanya kekekalan. Allah selalu menjanjikan hal yang sifatnya kekal, bukan sifatnya yang fana atau sementara. Tapi dunia ini menawarkan sifatnya sementara. Kalau kita lihat manusia berjanji sifatnya sementara. Setelah digenapi udah hilang. Tapi Allah selalu berjanji. Itu jangka panjang, bukan jangka panjang, tapi selama-lamanya. Amin. Dan itu mengikat artinya. Kalau mengikat berarti dengan kata lain dalam satu dekapan, satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Nah, jadi kita bisa mengetahui juga, teman-teman, kenapa sampai Allah berjanji? Kenapa Tuhan mau kita itu masuk dalam perjanjian? Karena Dia mau kita itu mendapatkan suatu kekekalan, bukan kebinasaan. Oke? Dapat memahami ya. Jadi oleh karena itu, kenapa kita juga harus memilih masuk ke dalam perjanjian itu, agar kita memiliki sesuatu yang kekal, bukan kebinasaan. Karena dunia ini menawarkan kebinasaan, dan bahkan kita hari-hari ini itu suatu hal yang kebinasaan, segala sesuatu kalau kita lakukan di luar Tuhan. Makanya Salomo mengatakan dalam pengkhotbah, segala sesuatunya sia-sia kalau kita di luar Allah. Segala sesuatunya sia-sia kalau apa yang kita lakukan itu bukan apa yang Allah perintahkan. Segala sesuatunya sia-sia. Amin. Nah, itu dia. Jadi, untuk bisa kita masuk ke dalam suatu perjanjian yang kekal dan yang kudus itu, dari sini kita sudah memahaminya. Kenapa kita itu harus masuk ke dalam perjanjian? Oke, karena Allah mau kita itu mendapatkan sesuatu yang kekal, dan itu namanya pun mendapat ya. Mendapat itu menerima sesuatu yang kekal. Oke. Jadi oleh karena itu sangat penting dalam kehidupan kita itu masuk ke perjanjian yang Allah yang sudah dan akan diberikan bagi kita. Amin. Iya. Oke, sekali lagi aku undang bagi teman-teman yang bisa on cam, kita sama-sama on cam ya. Oke, yuk lanjut lagi. Seru banget hari ini. Kita akan lebih banyak untuk membuka Alkitabnya, biar kita nggak ngantuk untuk melihat layar, tapi kita membaca firman Tuhan. Tapi teman-teman, kita bisa mengetahui gitu kan, dalam kekekalan ini Allah juga punya proses untuk kita masuk ke perjanjian itu. Kita akan melihat tiga hal perjanjian, tiga hal perjanjian yang akan kita sama-sama belajar malam hari ini. Gitu kan? Dan itulah yang akan kita sama berbicara tentang perjanjian malam hari ini. Oke? Artinya dalam kehidupan kita itu kita memiliki perjanjian. Ingat, perjanjian itu yang membuat janji itu bukan manusia. Kalau berbicara tentang masuk dalam tanah perjanjian, kalau kita berbicara tentang penggenapan, kalau kita berbicara tentang suatu komitmen, oke? Nah, itu selalu inisiatifnya itu dari Allah selalu. Perjanjian itu bukan apa yang dinyatakan manusia. Makanya kenapa kita selalu mengatakan, orang-orang katakan, kenapa ya sulit untuk berkomitmen? Kenapa? Karena apa yang dikomitmenkan itu tidak sesuai dengan perjanjian yang Allah inisiatifkan, Allah perkenankan, begitu ya. Nah, atau kita juga kurang mengerti apa yang mau Tuhan mau. Jadi oleh karena itu kita juga harus memahami perjanjian apa, ataupun ketika kita lahir baru, apa yang mau Tuhan nyatakan. Kan gitu ya, karena kita diciptakan bukan tanpa tujuan.
saudara dan saya diciptakan dengan suatu hal, sesuatu visi, sesuatu misi, sesuatu hal yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Makanya oleh karena itu kita sangat penting yang namanya memegang perjanjian itu. Kita penting namanya bertanya, Tuhan apa mau? Karena ketika Tuhan menyatakan apa maunya, dan kita menerima itu suatu perjanjian yang mau Tuhan berikan bagi kita. Tapi sering sekali ketika Tuhan sudah nyatakan kita nggak mau. Akhirnya apa? Kita lalaikan perjanjiannya itu. Padahal kita sudah tahu bahwa apa yang berasal daripada Allah tidak akan sia-sia, tidak akan binasa. Apa yang daripada Allah akan mendatangkan damai sejahtera, akan mendatangkan sukacita. Tapi sering sekali kita itu lebih berpihak kepada yang lain. Nah, ketika kita menyadari, mungkin itu nggak enak bagi daging kita. Tapi ketika kita menyadari bahwa perjanjian itu selalu dimulai dengan inisiatif Allah, berarti kita akan mengenal. Dan kita akan, sekalipun ada badai, kita akan tetap percaya di dalamnya. Amin. Nah, kita akan masuk ke ayat berikutnya. Sama-sama kita akan belajar. Kita buka dulu dalam Kejadian 15 ayat 13 sampai 20. Kejadian 15 ayat 13 sampai 20. Kita hari ini banyak buka Alkitab. Jadi Alkitabnya disediakan ya teman-temannya. Karena malam hari ini lebih banyak sih. Kejadian 15 ayat 13 sampai 20. Di situ perikopnya perjanjian Allah dengan Abraham, janji tentang keturunannya. Kita lihat dan sama-sama kita renungkan Bapak Abraham yang awalnya Abram, yang Allah sangat mengasihi Abraham, dengan dia dikatakan bapak orang beriman, bapak bangsa-bangsa, dan dia bapak yang diberkati, seorang bapak orang beriman kepada kita sebagai contoh juga bagi kita ketika kita hidup dalam dia, ketika kita hidup mengenalkan dia. Kita lihat bagaimana Allah membuat suatu perjanjian kepada Abraham. Janji pertama nanti teman-teman bisa lihat di Kejadian pasal yang ke-12. Oke. Janji Allah bagi Abraham itu di pasal yang ke-12, tapi peneguhannya itu selalu ada. Kejadian 15 kita sama-sama baca sedikit ya, kita sama-sama baca sedikit. Ayat 13 dengan firman Tuhan. Menjelang matahari terbenam tertidurlah Abram dengan nyenyak. Menjelang matahari terbenam tertidurlah Abram dengan nyenyak. Dan mana tadi itu ya? Ayat ke-13. Oh, itu ayat 12, ke-13. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya, tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak, tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu, tetapi keturunanmu yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu keturunan Amori itu belum. Kalau sama-sama kita renungkan, teman-teman, ini adalah satu perjanjian. Ingat ya, perjanjian Allah. Teman-teman bisa baca pasal yang ke-12, bagaimana Allah berjanji kepada Abram bahwa dia akan dijadikan bangsa yang besar. Tapi satu permasalahan seorang Abram, bagaimana dia menjadi bangsa yang besar kalau kalau seorang Abraham itu tidak mempunyai keturunan. Benar, Abram tidak mempunyai keturunan. Tapi satu hal yang Bapak janjikan bagi dia, yaitu engkau akan menjadi dari keturunanmu lah akan terjadinya bangsa-bangsa besar, bahkan umat pilihan itu sendiri. Tapi teman-teman perhatikan, di sini adalah waktu Abram di tanah Kanaan. Ini waktu Abram masih di tanah Kanaan. Kalau kita lihat bangsa Israel itu sendiri, bangsa Israel ketika dia berada di keturunan berikutnya, yaitu Yakub ya, kan Allah mengizinkan. Teman-teman perhatikan, di sini kita bisa memahami bahwa terkadang sering sekali perjanjian kita dengan Tuhan, perjanjian Allah dengan kita itu diawali dengan yang namanya badai. Pasti. Kenapa? Perhatikan, dan inilah kalau kita lihat teman-teman, itu ayat yang ke-12 ya. Menjelang matahari terbenam tidurlah Abraham dengan nyenyak, lalu turunlah meliputi gelap gulita yang mengerikan. Berarti Abraham dalam suatu penglihatannya di tidurnya, dia melihat keturunannya berada di dalam
perbudakan. Dia melihat suatu keturunannya apa? Berada dalam suatu penganiayaan. Kalau kita lihat, kenapa kita itu dalam hidup kita setelah kita terima Yesus banyak kali proses? Ini dia jawabannya. Karena pada zaman dahulu pun Allah telah berfirman, dari keturunanmu pula akan dibawa kemana? Akan diperbudak, akan mendapatkan suatu hal. Jadi akan mendapatkan proses. Jadi kalau misalnya dibilang kalau kita mengenal Bapa kita seperti ini, karena apa? Satu hal gini, di mana ada perjanjian Allah, di situ ada iblis yang selalu mengacaukan. Di situ ada iblis yang selalu mengacaukan, yang selalu ingin menghancurkan, yang ingin selalu membolak-balikan. Agar apa? Agar manusia tidak mengekap, ataupun manusia tidak siap, ataupun manusia tidak kuat untuk hidup dalam perjanjian Allah dengan manusia. Allah dengan manusia, ya. Udah tertulis loh sebenarnya. Kita kan keturunan juga. Kita Israel rohani. Kita juga bangsa Israel. Kita penyembah Allah yang Abraham, Ishak dan Yakub. Berarti dengan kata lain juga kita hal yang sama. Bahwa apa? Hidup kita sebelum terima Yesus, kita mengalami perbudakan. Tapi setelah kita terima Yesus, hidup kita mengalami sesuatu hal yang pembebasan. Dan bukan semata-mata pembebasan itu bukan langsung bebas, tidak. Tapi ketika sama seperti cerita bangsa Israel, ketika mereka bebas, apa yang mereka rasain? Mereka berada dalam padang gurun. Seperti dengan kata lain, kalau kita mengerti dan memahami cara kerjanya Allah dalam kehidupan manusia, itu tidak pernah berubah. Nanti kita akan berikutnya lagi. Itu sama. Yaitu sama bahwa apa? Sebelum masuk ke dalam tanah perjanjian, Allah mau untuk menguduskan umatnya. Kita baca sama-sama dalam Keluaran 2 ayat 23 sampai 24. Itu kan? Keluaran 2 ayat 23 sampai 24. Perhatikan, ini dia. Makanya kita baca, lama sesudah itu matilah raja orang Mesir, tapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Ya kan teman-teman, kayak tadi kita bahas bahwa apa yang Allah katakan di awal itu terjadi ketika bangsa Israel masuk ke Mesir, berada dalam perbudakan. Itu yang pertama. Berada dalam perbudakan, mereka akan masuk ke dalam sebagai mereka jadi asing, suatu negeri yang asing, mereka jadi bangsa yang asing di sana. Tapi satu hal, lihat, itu ayat 13, satu hal yang Allah janjikan. Ayat 14, jadi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Ini gambaran di awal tadi bahwa apa yang pertama, yaitu apa? Ketika Allah mau masuk membawa kita ke dalam suatu perjanjian yang kudus, yang kekal, kekekalan sifatnya yang kekal, yaitu apa? Memang Tuhan izinkan suatu hal yang tadi gitu loh. Kita tuh mengalami namanya proses tadi yang pasti benar. Gitu kan? Agar apa? Kita memang benar-benar merdeka. Makanya oleh karena itu ingat cara kerjanya, polanya itu tadi gimana? Ayat 13 lalu masuk ke ayat 14. Nanti teman-teman bisa catat ya. 14 itu apa? Coba kita tarik ke Kristus. Kita berada dalam perbudakan dosa. Setelah dalam perbudakan dosa kita terima Yesus. Setelah terima Yesus, apa katanya? Sama, akan dihukum ketika kita terima Yesus. Kuasa-kuasa kegelapan, waktunya nanti akan dihukum juga. Amin. Jadi sebenarnya hal yang sangat luar biasa sih, teman-teman. Kalau kita benar-benar menyadari akan hal ini dalam kehidupan kita. Kita lanjut lagi pas Keluaran 2 ayat 23 sampai 24. Tapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga berteriak, mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Lanjut lagi, Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Perhatiin. Dengan kata lain, kita juga dapat menarik diri kita. Ketika kita mengalami suatu hal yang benar-benar mengerang, terus kenapa sih enggak selesai?
satu hal yang bisa dapat sama kita renungkan. Ketika kita berseru dan terus, Tuhan minta belas kasihan-Mu, tolong ya Tuhan, tolong agar aku bisa keluar dari perbudakan. Ada waktunya Tuhan juga, oh iya ya anakku ya. Atau kita juga bersyukur bukan hanya sekedar mengeluh. Ketika kita bilang, Tuhan, aku mau bebas dari perbudakan ini. Kata Tuhan, enggak, gitu kan? Terus kita katakan syukur, enggak apa-apa lah Tuhan, terima kasih. Bapak yang mana sih? Ketika seorang anak mengatakan terima kasih, ketika orang tua itu mengatakan enggak, tapi kita katakan terima kasih. Jadi teman-teman, seperti kemarin, ada puas dalam ucapan syukur. Ya, apapun yang kita lakukan ketika kita berada dalam suatu proses, untuk kita masuk dalam perjanjian itu, untuk kita itu diteguhkan kembali dalam perjanjian itu, kita bersyukur. Kita apapun keadaannya ya, kita berseru sama Tuhan, ya, terima kasih apapun keadaannya. Karena Tuhan pasti juga mau mendengar, gitu kan. Dia juga Bapa yang penuh dengan belas kasihan, sekalipun dia juga Allah yang adil, tapi lebih besar kasihnya akan dunia ini, lebih besar kasihnya akan kepada manusia yang binasa ini, yang apa-apa itu sifatnya kebinasaan. Makanya kita balik lagi ke keluaran di kejadian tadi. Dan begitu ya teman-teman. Yang suatu hari Bapak pun punya janji di ayat sebelumnya, di ayat berikutnya. Tetapi apa katanya? Ayat 16, keturunanmu yang keempat akan kembali ke sini. Bapak genapi. Perjanjian Allah itu tidak pernah sia-sia. Perjanjian Allah tidak pernah lalai. Sekalipun generasi pertama gagal, pasti generasi 2 akan masuk. Kita baca sama-sama dalam Yosua 3 ayat 5. Kita baca dulu ayat yang ke-16. Tetapi keturunanmu yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu keturunan Amori belum genap. Kita langsung ke ayatnya yang ke-18. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini, mulai dari negeri Mesir, sungai Mesir sampai ke sungai besar itu, sungai Efrat. Berarti dengan kata lain, teman-teman, Allah mengikat perjanjian dengan Abraham. Ingat, perjanjian itu inisiatifnya Allah yang memegang Allah yang berinisiatif memberikan. Jadi kalau kita mau komitmen, izinkanlah kita berkomitmen dengan apa maunya Tuhan juga. Kita lanjutkan dengan seperti apa kehendaknya Dia. Oke? Dan juga kita juga bisa mengerti. Nah, perhatikan. Kita akan sama-sama cepat bandingkan kejadian pasal yang ke-15 dengan Yosua. Ingat ya, tadi kan di Keluaran ini orang Israel apa katanya? Berseru. Mereka mau pulang. Mereka itu nggak mau di Mesir terus. Dan Allah mendengarkan. Oke? Lalu Allah mengingat perjanjiannya. Perjanjian apa? Antara Abraham dengan Allah. Allah dengan Abraham. Apa perjanjiannya tadi? Bahwa apa? Bahwa perjanji kepada keturunanmu akan diberikan. Yaitu apa? Tanah Kanaan. Nah itu ya, tanah Kanaan. Kenapa Allah berikan? Karena sebenarnya Allah juga mau untuk keturunan Abraham itu mendapatkan berkat itu tadi. Jadi genaplah kejadian pasal 12, genaplah kejadian pasal yang ke-15, genaplah kejadian nanti pasal yang ke-18, nanti kita juga baca, cepat juga baca. Semuanya genap, yaitu apa? Agar tanah Kanaan itu menjadi bagian milik orang Israel. Yaitu apa? Tanah yang penuh dengan susu dan madu. Nanti kita baca juga kenapa tanah Kanaan ya. Kita buka, mungkin bisa cepat kalau kita pakai Alkitab buku lebih gampang. Kita buka kejadian pasal yang Yosua pasal yang ketiga. Kita buka dulu. Kita langsung saja ke ayat yang ke-10. Oke? Ayat yang ke-10. Aku tipu dulu ya. Ayat yang ke-10. Oke, aku tipu dulu. Bentar, teman-teman. Oke. Oke, puji Tuhan. Memang luar biasa banget ya teman-teman. Allah kita itu Allah yang penuh dengan suatu hal perjanjian gitu loh. Dia nggak pernah lepas dari suatu janji-janji kehidupan bagi kita. Ingat ya, janji seorang
Abraham, yaitu apa? Abraham mau agar Allah mau agar Abraham itu menjadi bapa. Itu digenapi. Oke. Tapi prosesnya untuk dia menjadi bapa bagi bangsa-bangsa, itu yang dilewatinya. Itu yang akan terjadi, itu yang dibahas. Bahwa apa tadi? Dia akan diasingkan, keturunannya akan diasingkan. Kan gitu ya. Keturunannya akan diasingkan, dan juga lalu apa lagi? Berarti dengan kata lain, Allah tahu nggak apa yang terjadi ke depannya. Dari sini kita juga belajar bahwa apa? Ketika Allah mengikat perjanjian hari ini dengan kita, Allah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Harusnya kita nggak usah takut, bener? Orang tahu, Allah tahu. Dia ada di 2000 tahun berikutnya, sekiranya Tuhan izinkan masih tahun ini. Dia ada di 5 tahun berikutnya, dia ada di 1 tahun berikutnya. Dia tak ada tahun di 2030. Allah itu udah ada karena Allah itu tidak dibatasi waktu. Dia tidak dibatasi tempat, dia tidak dibatasi waktu. Karena ya dia yang maha, namanya teman-teman. Kita baca dulu Yusuf pasal ketiga ayat yang ke-10. Kita sama-sama lihat ya. Kita sama-sama baca. Ayat 10 dulu. Yusuf 3 ayat ke-10. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup, perhatikan. Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, bahwa sesungguhnya akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hiwi, orang Feris, orang Girga, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Mari sama-sama kita buka Kejadian pasal 15 ayat yang ayat berapa? 16. Kita sama-sama lihat ya. Oke, sama-sama lihat. Apa tadi katanya? Ayat yang ke-18, ayat yang ke-19, yaitu apa? Yakni Kejadian 5 ayat 19 demikian firman Tuhan. Yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Katmon, lalu apa lagi? Orang Het, ada, puji Tuhan. Orang Kanaan itu tadi ya, 3 tadi, orang Keni, orang Kenas, dan orang Katmon, itu tanah Kanaan. Oke? Lalu apa? Orang Het, ayat yang ke Yosua 3 ayat yang ke berapa? 10. Orang Het, orang Heferis, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgazi, dan orang Yebus. Tuhan genapi. Berarti masuk. Kenapa Tuhan izinkan mengalami suatu perbudakan ataupun suatu proses agar kita tahu bahwa Dia ada di tengah-tengah kita. Yaitu apa? Allah yang hidup ada di tengah-tengah kita. Agar kita mengetahui apa? Ingat satu hal. Kejadian 1, Kejadian 3 waktu Allah berfirman, ketika kamu makan buah pohon kehidupan itu, maka kamu tahu yang mana yang berkenannya, yang baik dan yang benar. Kejadian 3 kita lihat dulu. Kejadian 3 ayat Kejadian 2. Mana dia? Ayat berapa sih teman-teman? Ketika kamu makan buah pohon kehidupan itu, maka kamu bisa bantu ayatku cari ayatnya. Oh ini ayat yang kelima, ayat yang kelima, Kejadian 3:5. Kita ke Kejadian 3:5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Satu hal berarti teman-teman, kenapa Tuhan izinkan juga kita mengalami namanya suatu proses, agar kita tahu pokoknya ternyata jahat ya. Ingat, berarti apa segala sesuatu yang difirmankannya akan digenapinya. Benar? Berarti kenapa Tuhan mau ada perjanjian di dalamnya? Karena apa? Karena Tuhan mau agar kita membuang yang jahat untuk kita masuk ke dalam hal yang benar di hadapan Tuhan. Makanya perhatikan, sangat luar biasa memang Allah itu hati-hati gitu. Kalau Allah berfirman tidak ada satupun yang gagal, tidak ada satupun yang lalai. Karena Dia memegang suatu perjanjian. Ketika kita mengatakan A dan Allah mencatatnya gitu loh. Dia Allah yang adil, benar-benar adil. Oke? Berarti dengan kata lain kita tahu bahwa apa? Allah itu hidup, Allah itu nggak mati. Allah itu Allah yang tahu segala sesuatu. Oke? Itu Yosua. Sama digenapinya. Allah akan menghalau orang-orang Feris, orang-orang apa tadi? Amori, Yebus, Girga. Semua digenapi oleh Dia. Dan itu janjinya benar-benar digenapi. Berarti kata lain teman-teman, kita berjalan dalam kehidupan kita bukan suatu tanpa perjanjian. Oke? Kita dapat memahami dulu ya, berarti ya. Kita berjalan apapun yang saat ini kita lalui
apapun yang saat ini kita hadapi, sehari-hari kita, baik kemarin, hari ini, ataupun hari berikutnya, kita berjalan dengan perjanjian. Perjanjian itu ada dua. Satu, perjanjian di dalam Allah dan perjanjian di luar Allah. Perjanjian di dalam Allah pasti sifatnya kekekalan tadi. Berarti dengan kata lain apa yang Allah sampaikan. Tapi perjanjian di luar Allah, ya kita memilih apa yang tidak berkenan di hadapan Allah. Oke? Dan ini tadi teman-teman, ketika kita baca ayat yang ke-10, kita sama-sama merenungkan dan kita sudah tahu, oh iya ya, Allah mau ketika kita itu masuk dalam perjanjiannya itu, bahwa apa? Kita, ya itu upahnya kita. Itu upahnya seorang, upahnya manusia. Untuk dia, untuk masuk ke dalam namanya kekudusan itu kembali, masuk ke dalam namanya perjanjian, ataupun masuk ke dalam namanya suatu hal satu dengan Allah itu kembali, ya memang harus, bukan memang harus ya, tapi ya memang harus gitu kan. Untuk apa? Melalui namanya menang atas perbudakan. Karena dalam perbudakan itu kita mengetahui bahwa apa? Oh ini jahat ya, oh ini nggak baik ya, ini nggak berkenan ya. Oh ternyata yang Allah perkenankan itu seperti ini ya. Nah jadi begitu. Dan ini ketika Allah berfirman tadi ayat yang ke-16, dan keturunanmu akan aku pulangkan dan generasi keempat akan aku pulangkan ini ya ke tanah ini, dan ini menjadi milik tanahmu. Dan perhatikan teman-teman ayat yang kelima. Kita langsung saja ayat yang kelima. Ini juga bagian milik kita gitu. Ayat yang kelima itu firman Tuhan katakan demikian. Bentar ya guys. Oke. Bentar teman-teman, aku siapin dulu. Oke, ayat yang kelima. Di situ firman Tuhan katakan demikian pula. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduslah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Kira ke-8. Maka aku perintahkan kepada para imam mengangkat tabut perjanjian demikian. Setelah kamu sampai di tepi sungai Yordan, kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Oke, lalu kita lanjut. Nanti teman-teman bisa baca ayat 11 sampai 17 gitu kan. Nah, tapi kita bisa kita ambil potong-potong aja, ataupun kita ambil sedikit. Lalu ayat 11 lanjutannya lagi. Sesungguhnya tanpa perjanjian Tuhan SWT alam berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Lalu kita langsung lompat ke ayatnya yang ke-13. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta alam berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan akan terputus, air turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Perhatikan, kita sama-sama untuk tarik dan kita renungkan. Tuhan mau, berarti dengan kata lain, ketika kita hidup masuk ke tanah perjanjian itu, kita memang memegang satu perjanjian, teman-teman. Nanti teman-teman bisa baca kejadian 17 ataupun 18, kejadian 18. Di situ Allah mengikat perjanjian dengan manusia. Oke, di situ Allah mengikat perjanjian. Allah mengikat satu perjanjian dengan manusia. Kita baca aja lah ya. Perhatikan. Kejadian pasal yang ke-18. Kejadian pasal 17. Kejadian pasal yang ke-17 ayat yang ke-4. Kejadian 17 ayat 4 firman Tuhan katakan demikian. Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau, bahwa engkau akan menjadi bapa sejumlah bangsa. Perhatikan. Di situ ada satu hal, pihaknya Allah. Dan Tuhan genapi juga Abraham menjadi bapa bangsa. Dan ketika teman-teman dan di situ Allah juga katakan kalau kamu, dan ini dari pihak Allah punya perjanjian. Dari pihak kita, itu nanti teman-teman bisa baca, itu ayat yang ke-18 atau ke-17. Dari pihak kita, dari pihak manusia, yaitu apa? Menyunatkan pedagingan. Di situ berbicara tentang sunat, tapi sekarang kita bukan soal sunat lahiriah, tapi sunat batiniah. Sama seperti apa yang Yesus katakan, Yesus genapi juga, yaitu apa? Siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Berarti dengan kata lain, untuk kita masuk dalam tanah perjanjian itu juga kita harus apa? Siap meninggalkan sesuatu hal yang bukan berasal dan berkenan di hadapan Allah. Jadi ya, kita sama-sama biarlah kiranya kita juga bisa mengerti Roh Kudus membuat pengertian ya. Dan itu tadi teman-teman.
Ini perhatikan, ketika kita masuk ke tanah perjanjian itu, ini Allah yang menyediakan. Nah ini dia, itu pula masalahnya. Ketika mau masuk pun baik dari apa? Baik dari kita masuk ke proses pemurnian, nah gitu ya, pemurnian perbudakan ataupun masuk ke apa namanya? Iyalah pemurnian perbudakan ataupun kita lepas dari segala sesuatunya, yaitu apa? Tuhan mau agar kita itu menanggalkan yang lama-lama. Jadi kita melihat perbuatan-perbuatan yang besar yang mau Tuhan nyatakan. Mungkin kita menghadapi namanya kehidupan ya, apalagi tahun-tahun berikutnya. Firman Tuhan katakan dunia semakin hari akan semakin sukar, tapi janji Allah bagi kita apa? Ketika kita memegang perjanjian dengan Allah, yang sukar itu bukanlah sukar, tapi yang sukar itu jadi berkat. Amin. Secara daging memang sukar, tapi secara roh, orang yang melihat perjanjian Allah di depan, dia akan mendapatkan suatu hal yang luar biasa. Yaitu apa? Kita akan melihat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dan itu ya sungguh luar biasa banget gitu loh, menjadi bagian-bagian kita. Makanya di situ pun bagaimana ini adalah hal yang kedua yang dilakukan. Kalau yang pertama waktu Musa menyeberang dari sungai gitu kan, dia membelah sungai dengan tongkatnya. Ini Allah sendiri dengan tabut perjanjian. Berarti dengan kata lain apa teman-teman? Teman-teman bisa nanti baca ya Yosua pasal yang ketiga ini ayat 10 sampai 17. Waktu Yosua memimpin para bangsa Israel masuk, itu tabut perjanjian Allah itu harus di depan. Berarti dengan kata lain teman-teman, untuk kita masuk ke dalam tanah perjanjian, untuk kita masuk dalam penggenapan janji Allah, izinkan di depan kita melihat Allah. Sering sekali kita nggak mau untuk memilih janji Allah karena kita melihat sungai yang besar, kita melihat derasnya sungai itu, kita melihat sungai yang sulit untuk diseberangi. Tapi ketika kita bersama dengan Allah, tetapi ketika kita itu ada, Allah itu bersama dengan kita. Perhatikan. Ketika kita lihat, kita mengikuti tabut, teman-teman nanti teman-teman bisa baca. Ada jarak antara manusia dengan orang Israel dengan orang Israel dengan Allah itu, dengan tabut perjanjian itu kalau nggak salah 90 hasta. 90 hasta atau 9.000 hasta, aku lupa. 9.000 hasta kalau aku nggak salah, ada tahun bisa baca ya. Itu jarak itu hampir, itu kalau dihitung hampir 900 meter, hampir 1 kilo. 90 aku lupa entah berapa hasta gitu kan. Tapi itu jaraknya 1 kilo, jauh banget. 1 kilo, kalau kita lihat 1 kilo itu hampir lumayan juga. Kalau secara pikiran manusia, makanya di depan kita, kalau kita menanti janji Tuhan, untuk kita masuk ke dalam namanya tanah perjanjian, untuk kita masuk menerima penggenapan ataupun apa yang Allah nyatakan, kita mau melihat air, karena teman-teman yang nggak bisa dikendalikan itu air. Kalau badai, itu kita masih bisa berlindung, tapi kalau air, udahlah, lenyaplah itu. Kalau angin itu masih bisa, entah kemana pun kita masih bisa berpegang satu hal. Tapi kalau air udah dihantam, nggak ada yang bisa apa ini menghentikannya, kecuali tenang sendiri. Ya gitu kan, makanya gelombang laut sangat ditakuti. Makanya ada namanya tsunami, gitu kan, ditakuti. Makanya kalau kita memegang janji Tuhan, memegang apa yang mau Tuhan nyatakan, kita mau melihat air itu, gitu kan. Ketika kita mau melihat air, kita mau melihat derasnya air itu, sungai itu, ataupun aliran air itu ataupun proses ataupun yang dipikirkan orang mustahil gitu loh. Bagaimana kita bisa masuk ke dalam namanya perjanjian Allah kalau kita terlalu melihat air, nggak bisa. Makanya gini teman-teman, itu tadi, ketika kita memegang perjanjian dengan Allah pun juga sudah sediakan di depan. Kalau Allah berserta dengan kita nggak usah takut, kita nggak usah khawatir. Di situlah letaknya apa kekuatannya kita, bahwa Allah di pihak kita, siapa menjadi musuh kita? Nggak ada. Karena ketika Allah di pihak kita, janji-janjinya akan menanti bersama dengan kita. Makanya Matius 6 ayat 33 firman Tuhan katakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Sama, berarti dari kata lain, ketika kita bersama-sama dengan Allah, maka tabut itu ketika jalan, ya kan itu teman-teman. Ayat yang keberapa tadi? Ayat yang ke-16, ayat yang ke-14. Lalu apa? Ayat yang ke
15 segera ke Yosua 3 ayat 15, sesudah segera para pengangkat tabut itu sampai ke Sungai Yordan dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama semusim menuai, maka berhentilah air itu mengalir. Berarti dengan kata lain kita sama-sama bisa memahami. Jadi jangan mau dibodohi sama si jahat, jangan mau dibodohi sama keadaan. Keadaan bisa menghimpitmu. Kalau kita lihat kenyataan, kita nggak bisa untuk berjalan. Perhatikan, sama-sama kita bisa renung. Kalau kita lihat kenyataan, berarti kita nggak bisa untuk melangkah. Tapi kalau kita melihat ada tabut, ada perjanjian Allah dengan kita, ada Allah beserta dengan kita melangkah. Apapun kenyataan itu, Allah sendiri yang bergerak dan bersama dengan kita. Amin. Itu pula teman-teman. Yang awalnya mungkin susah ini, ribet ini, bagaimana bisa terjadi, bagaimana itu bisa tergenapi. Ingat, ketika Allah beserta dengan kita, janjinya akan digenapi. Nantinya kita juga harus percaya kepada dia. Amin. Kita harus juga sepakat dengan dia, jangan gak sepakat itu pula. Itu yang juga Tuhan perkenan yang Tuhan mau. Lanjutnya lagi, kan gitu ya teman-teman. Luar biasa. Kita mau nggak memegang? Itu dia. Apapun yang terjadi, kita pegang, kita harus pegang. Dan itu tadi teman-teman. Ini adalah generasi kedua. Allah mau dan Allah berkenan. Gini, manusia bisa gagal, manusia bisa gagal, tapi rencana Allah tidak bisa gagal. Dia bisa pakai generasi berikutnya. Iya kan? Dia bisa pakai generasi berikutnya sekalipun gagal gitu loh. Musa gagal masuk, generasi pertama gagal masuk. Tapi apakah rencana Tuhan itu gagal? Perjanjian antara manusia atau perjanjian Allah dengan Abraham itu gagal? Tidak. Tapi orang-orang yang tidak mau masuk, ya udah tidak mau masuk. Kalau Yeremia 14 bilang gini, yang mau binasa, binasalah. Yang mau maut, mautlah. Yang mau ikut Tuhan, ikut Tuhanlah. Itu Yeremia 14 nanti teman-teman bisa baca. Kita buka Yeremia 14 ya. Yeremia 14 ayatnya yang ke Yeremia 14 ayatnya yang ke buka dulu ya dari Alkitab. Lebih gampang buka dari Alkitab. Saya teman Yeremia 14 sudah dapat. Itu ayatnya yang ke ayat yang ke berapa ya? Bentar ya teman-teman. Mungkin yang apanya bisa bantu aku untuk ayatnya yang ke yang semalam kita doa itu berapa ya? Nanti teman-teman ya, kalau teman-teman bisa menemukan ayatnya nanti share ya. Nah, ya begitulah. Nah, jadi itu tadi kita mau memilih dan kita mau ikut. Kalau kita bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan kita nggak usah takut. Oke? Nah, yang kedua kita buka sama-sama 2 Samuel 7 ayat 8 sampai 17. Di situ bagaimana, kita langsung saja nanti teman-teman bisa baca 2 Samuel 7 ayat 8 sampai 17, yaitu apa? Di sini apa namanya? Kita mengingat lagi ataupun perjanjian antara manusia, antara Allah dengan Daud. Daud punya satu keinginan, Daud punya bukan satu kerinduan, kehausan untuk dia apa? Melihat, untuk dia membangun bait suci. Tapi di sini Allah mengatakan bukan kau
bukan Daud gitu tapi anaknya gitu kan teman-teman, yang digenapi nanti di satu Raja-Raja pasal yang ketiga. Berarti dengan kata lain memang Allah nggak sia-sia gitu loh. Nah, kenapa juga satu alasan gini? Kenapa juga Allah tidak memperkenankan Daud dan kenapa Salomo? Karena Allah mau bahwa otoritasnya itu berbicara tentang kekudusan. Oke. Nah, lanjut lagi. Mungkin cepat juga ya. Yang ketiga, itu berbicara tentang Ezra 1 ayat 3. Gitu. Ezra 1 dan Ezra 3. Ingat, kalau pembuangan perbudakan pertama itu dia mana? Itu di Mesir. Yang kedua di Babel. Ini seperti apa yang digenapi oleh mimpi Nebukadnezar dalam Daniel pasal yang kedua. Nanti teman-teman bisa baca Daniel pasal yang kedua. Ketika Nebukadnezar bermimpi, begitu kan? Nah, digenapilah di bangsa yang kedua, yaitu bangsa Israel waktu dibuang ke Babel. Dan waktu dibuang ke Babel, Allah berjanji bahwa mereka akan dipulangkan. Dan teman-teman perhatikan, yang kedua ini Ezra 1 di situ teman-teman bisa baca. Allah memakai Kores yang tidak kenal Tuhan. Nah, itu dia, yang tidak kenal Tuhan, bahkan dia bukan bangsa Israel, tapi dia dipakai oleh Allah. Berarti dengan kata lain kita juga sama. Untuk kita masuk dalam tanah perjanjian, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk pulang ataupun untuk masuk ke dalam namanya tanah perjanjian itu tadi. Itu nanti teman-teman bisa baca pasal yang pertama. Bagaimana Kores juga malah mengatakan, apa yang harus kau bawa? Bawalah perbendaharaan itu. Kores juga Ezra 3. Dan akhirnya sama teman-teman. Waktu Ezra juga masuk ke tanah. Nah, ini dia satu lagi ya, untuk kita sama-sama mengerti. Ketika kita masuk ke dalam tanah perjanjian, Ezra pasal 3. Di situ Ezra pasal 3 di situ kenapa? Ketika itu pembangunan mezbah. Di pembangunan mezbah berarti dengan kata lain kita sama-sama bisa memahami bahwa ketika hidup kita itu diikat dengan satu perjanjian kudus dengan Allah, yang harus kita hadirkan itu Allah itu sendiri. Benar? Makanya waktu Allah mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, itu dibangun mezbah. Itu perayaan Paskah. Lalu juga sama, Ezra juga membangun mezbah. Artinya persekutuan, hubungan dengan dia. Kita mengenal dia. Untuk apa? Ingat sekali lagi. Untuk kita mengetahui dan mengenal dia Allah yang hidup. Oke? Selanjutnya, ini kita akan tutup di ayat ini. Sekali lagi, yaitu begitu besar kasih Allah akan dunia ini, untuk kita masuk ke dalam perjanjian yang kekal dan yang kudus, untuk yang menjadikan kita itu diberkati sama seperti apa janji Allah kepada Abraham, untuk sebagai orang beriman, sebagai orang yang percaya kepada dia, yaitu kita harus juga lepas dari perbudakan, kebinasaan, lalu dimurnikan, dan akhirnya kita masuk ke dalam namanya tanah Kanaan, tanah perjanjian, penggenapan apa yang Tuhan nyatakan. Kenapa? Agar kita tahu, kita kenal dia Allah yang hidup, dia Allah yang berkenan, dia Allah yang luar biasa, dia Allah yang sangat mencintai. Rencananya Tuhan tidak pernah gagal, kita yang gagal, tapi Tuhan tidak mau. Sekalipun kita gagal, tapi keturunan kita juga pasti, ketika kita rindu dan mau bertobat, kita ataupun keturunan kita pasti akan diberkati oleh dia sekali. Gitu loh teman-teman. Ingat, perjanjian itu kekal, kudus, dan tidak cacat dan celah. Sekali untuk selama-lamanya, pasti Tuhan akan genapi. Amin. Iya, itu dia. Jadi sebelum kita masuk ke tanah perjanjian, apa yang harus kita lakukan? Pengudusan. Artinya kita tahu, ini Allah hidup. Kita mau untuk dibentuk, diubahkan. Setelah kita masuk ke dalam namanya pemrosesan, pemurnian, kita harus juga mau kita semakin hari kenal dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita kenal dia secara pribadi. Bahwa juga tadi seperti apa Yesus katakan, kita kenal bahwa dia ada di tengah-tengah kita, bahwa dia Allah yang hidup, dia yang tidak mati, dia yang tidak dia bukan Allah yang mati, dia bukan Allah yang semu, dia bukan Allah yang fana, tapi dia Allah yang hidup, yang kekal dan kudus selama-lamanya. Dan lalu ketika kita masuk dalam tanah perjanjian, yaitu mari bangun hubungan relasi kehidupan kita dengan dia, karena hanya dengan itulah untuk itulah kita itu diberi kemampuan untuk semakin hari untuk hidup di dalam dia. Makanya teman-teman, yang ketiga ini ada 3 pola tadi. Perbudakan Babel, perbudakan Mesir yang menggambarkan
yang menggambar perbudakan itu menggambarkan bagaimana, ingat ya, perbudakan itu menggambarkan bagaimana manusia itu hidup dalam dosa. Pertama perbudakan di Babel, perbudakan Mesir, perbudakan Babel yang ketiga itu perbudakan dosa. Oke, yang ujungnya itu perbudakan dosa. Bagaimana Allah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, masuk padang gurun dan masuk tanah Kanaan. Begitu juga apa yang dialami oleh bangsa Israel, masuk ke dalam namanya apa? Masuk ke dalam namanya Babel, lalu keluar dari tanah Babel, mereka masuk ke tanah Kanaan kembali. Begitu juga hidup kita, kita diperbudak oleh dosa. Setelah itu kita dikudus, setelah itu kita disucikan lewat darahnya, lewat kematiannya yang kekal. Sehingga apa? Sehingga kita menjadi ciptaan yang baru. Setelah itu apa? Kita mengalami proses untuk kita masuk dalam perjanjian-perjanjian yang kudus, sehingga kita mengalami hidup baru. Dan segala sesuatu apa yang Tuhan janjikan bagi kita, kita dimampukan. Dia memberikan Roh Kudus penghibur bagi kita agar apa? Kita mampu agar tidak jatuh kembali ke dalam perbudakan, tapi apa, kita mendapatkan kehidupan yang bersama-sama dengan Dia. Apa yang Allah janjikan, sehingga apa? Efesus 2 ayat 10. Aku akan tutup dengan ini. Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Firman Tuhan katakan demikian. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah, yang sudah dijanjikan Allah, yang sudah dirancangkan Allah. Itulah sehingga kita apa? Supaya kita hidup di dalamnya. Itu yang bisa aku sharingkan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus menguatkan, Tuhan Yesus memberikan pengenalan yang benar akan firman-Nya, dan biarlah kita itu mau masuk ke tanah perjanjian, mau masuk ke perjanji-janji Allah yang sudah Tuhan sediakan, dan kita mau untuk hidup di dalamnya, dan Tuhan mau kita itu menghidupi, sehingga apa? Kita kenal Dia secara pribadi dalam kehidupan kita. Amin. Dan bukan hanya itu saja, tapi firman Tuhan dikatakan apa? Kita juga membagikan hal itu kepada sesamanya kita. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih semua karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan, dan berkat Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan. Kami bersyukur bagaimana Allah sangat mengasihi, begitu besar kasih-Mu ya Tuhan, dan semua karena kasih setianya Tuhan, kasih anugerah, kasih karunia yang Tuhan berikan. Sekalipun Bapa ada hal-hal yang terus kami jatuh bangun, tapi Engkau terus mengasihi kami, agar kami Bapa, janji-Mu yang tidak pernah gagal, janji-Mu yang tidak pernah lalai, ketika Kau berfirman seluruhnya amin, iya dan amin bagi setiap orang percaya. Dan kami mau Bapa untuk hidup masuk dalam tanah perjanjian itu. Kami masuk dalam janji-janji-Mu, kami masuk dalam apa penggenapan-Mu Tuhan, apa isi hati-Mu, apa mau-Mu, apa yang sudah Kau rencanakan, sudah Kau persiapkan, yang sudah Kau persiapkan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Kau yang menguatkan kami, dan kiranya materai-Mu Bapa dari Roh Kudus yang memateraikan firman-Mu pada malam hari ini, sehingga firman-Mu pada malam hari ini menjadi penguatan bagi kami, suatu hal yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruhnya kehidupan kami dalam tangan-Mu, dan sebentar Tuhan Yesus kami juga berdoa dalam sesi berikutnya Tuhan memampukan dan Tuhan menguatkan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat juga Bapa dengan bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, menyerahkan seluruhnya dalam tangan-Mu. Haleluya. Mari sama dengan iman kita katakan amin. Aku serahkan ke MC. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oke, salam teman-teman. Adakah suaraku? Oke. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Yuk teman-teman yang terberkati oleh firman-Nya, boleh kasih reaction love-nya. Oke. Sebelumnya, terima kasih kepada Bang Sam sudah men-sharingkan kebenaran firman Tuhan. Adalah firman Tuhan yang di-sharingkan tadi menjadi rema dan hidup kita kan dalam hidup kita dan bertumbuh dalam iman kita masing-masing. Oke, aku bacakan sedikit kesimpulan dari sharing firman Tuhan tadi. Yang pertama, masuk ke dalam tanah perjanjian itu hak semua orang. Lalu yang kedua,
Perjanjian selalu dimulai dengan inisiatif Allah. Yang ketiga, Tuhan Yesus sudah dibatasi waktu, dia sudah ada di masa depan kita. Maka dari itu jangan takut. Yang keempat, ketika kita masuk ke dalam tanah perjanjian, kita juga mau melepaskan apa yang Tuhan mau kita lepaskan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab, sesi Q&A. Bagi teman-teman yang mau bertanya berkaitan dengan firman Tuhan tadi, boleh menghidup. Aku kasih ada tiga cara untuk bisa bertanya. Yang pertama, itu dengan cara teman-teman unmute suaranya, raise hand, baru unmute, lalu teman-teman baru boleh silakan bertanya. Lalu yang kedua, teman-teman boleh chat langsung di kolom komentar. Yang ketiga, kalau teman-teman malu, teman-teman boleh untuk chat pribadi aku di Zoom. Oke, teman-teman. Adakah teman-teman yang mau bertanya secara langsung? Ya, persilakan. Yuk, teman-teman, jangan malu. Adakah yang ingin bertanya secara langsung? Silakan raise hand-nya. Oke, kalau teman-teman nggak ada yang mau raise hand, aku bacakan. Ada pertanyaan dari teman kita. Dia malu untuk bertanya langsung, dia chat aku pribadi. Udah siap, Bang? Oke. Pertanyaan pertama, Shalom Kak. Mau bertanya dong, tadi kan kakak bilang kenapa sulit berkomitmen? Karena tidak sesuai dengan janji Tuhan. Jadi apakah setiap kita sulit untuk berkomitmen itu menjamin bahwa itu tidak sesuai dengan janji Tuhan atau apa yang Tuhan arahkan? Oke. Boleh diulang pertanyaannya, Dek? Oke, pertanyaannya, tadi kan kakak bilang kenapa sulit berkomitmen? Karena tidak sesuai dengan janji Tuhan. Jadi apakah setiap kita sulit untuk berkomitmen itu menjamin bahwa itu tidak sesuai dengan janji Tuhan atau apa yang Tuhan arahkan? Oke. Eh, Tuhan kan tahu hati setiap orang. Benar kan? Tuhan tahu hati setiap orang. Sama seperti aku ngambil contohnya tadi seperti Samuel 2 Samuel 7 tadi. Daud punya kerinduan untuk membangun bait suci. Tapi Tuhan bilang, bukan kau ya, Daud, nanti anakmu dan keturunanmu yang membangun. Pertanyaannya, kita itu kan puji Tuhan nih, si Daud mau dengar-dengaran. Tapi kalau Daud tuh kok ke Tuhan enggak laku dari aku. Kira-kira apa yang terjadi? Ya, hanya Tuhan yang tahu terjadi. Tapi maksudnya gini, kalau Tuhan perkenankan, udah waktunya, timingnya, pasti Tuhan itu hadir dan berkenan di situ kok. Gitu. Jadi apa yang kita komitmenkan juga tanya Tuhan, aku mau berkomitmen ini. Tuhan berkenan tidak, tapi kalau tidak berkenan ya jangan, kalau Tuhan berkenan ya lakukan. Gitu, karena gini, ketika kita berjalan dengan Tuhan, itulah perjanjian. Tapi ketika kita berkomitmen dengan diri sendiri saja, itu bukan perjanjian, itu bukan komitmen. Itu namanya sama saja itu mengandalkan kekuatan diri sendiri. Jangan sekejap Tuhan semua berkati.
Oke, makasih Bang Sam untuk jawabannya. Adakah teman-teman yang ingin bertanya secara langsung? Iya, teman-teman, adakah? Kalau nggak ada, aku bacain lagi. Ada lagi yang ingin bertanya, Bang? Yang selanjutnya, Shalom mau tanya, apakah janji Allah bisa berubah kalau kita tidak taat dan menguduskan diri? Persilakan, Bang. Apakah janji Allah bisa berubah? Janji Allah itu nggak bisa berubah. Tapi pemakaiannya kepada orang itu bisa berubah. Kan bisa pakai siapa saja gitu. Udah itu aja sih. Sama kayak janji Allah kan. Janji Allah kepada Abraham. Dan tadi keturunan keempat. Keturunan keempat. Masuk ke tanah perjanjian ini. Berarti dengan kata lain ya, memang dari awal sebenarnya janji Tuhan itu udah ini. Allah berjanji itu nggak setengah-setengah. Allah berjanji itu full, gitu loh. Allah berjanji itu full. Yang seharusnya pertanyaan Tuhan, sampai batas mana janjimu atas kehidupanku? Harusnya kita sering kali gitu kan. Ya kita harus juga ngerti Tuhan sampai batas mana sebenarnya janjimu atas kehidupanku. Karena ya Tuhan mau juga, karena janji Tuhan itu semakin hari semakin naik, kok nggak mungkin semakin turun dalam kehidupan kita. Karena itu nanti akan ke generasi kita berikutnya. Itu sih berarti dengan kata lain ya memang Tuhan bisa. Janji Tuhan gak bisa berubah. Janji Tuhan tidak akan pernah berubah. Namun Tuhan bisa untuk apain? Pakai segala sesuatu untuk menggenapi janjinya tadi. Nah, yang dipermenungkan kan sekarang orangnya. Tuhan mau pakai dalam penggenapan itu Tuhan mau pakai siapa? Kan gitu ya, batasnya dibatasi di siapa gitu. Gitu sih. Oke, terima kasih Bang Sam untuk jawabannya. Ada lagi, ini ada lagi Bang yang ingin bertanya secara pribadi. Shalom Kak, mau nanya, apa aja ciri kalau kita sudah masuk tanah perjanjian itu? Silakan Bang. Ah, apa gimana gimana? Pertanyaan yang tadi, apa aja ciri kalau kita sudah masuk tanah perjanjian itu? Oke, ciri 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 kehidupan lah ya. Ini kalau kita lihat satu hal, ini kehidupan rohani kita sekarang ya. Ketika kita masuk ke dalam namanya kita menerima Yesus, kan gitu ya. Ketika kita menerima Yesus, kita akan mengikat perjanjian dengan Dia. Yaitu apa? Yaitu tadi kita dikembalikan dengan visi awalnya. Visi awal bagaimana Tuhan menciptakan kita, bagaimana kita memiliki kemuliaan, bagaimana kita itu segambar dengan serupa dengan Dia. Dan ciri itu saja itu tadi bahwa apa? Pasti namanya kita akan mengerjakan apa yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita, itu pasti. Apa yang Allah kerjakan, apa yang Allah perkenankan. Cirinya pasti damai sejahtera, sukacita. Dan ini tadi, ini satu hal ya. Ketika kita ikut dalam Yesus, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, akan ada namanya proses dulu. Kita akan masuk dalam namanya padang, bukan padang gurun, pemurnian. Sehingga apa? Makanya gini, orang yang di luar Tuhan dalam Tuhan, ketika dalam hidupnya itu kan kita mengetahui bahwa apa Tuhan, saat ini aku sedang mengalami ini. Jadi bukan sungut-sungut lagi, bukan mempertanyakan, tapi apa maunya Tuhan dalam hal ini. Jadi kita tahu bahwa apa? Ketika kita itu masuk dalam tanah perjanjian, kita tanya maunya Tuhan apa sih Tuhan untuk aku bisa masuk dalam hal ini? Apa yang mau Tuhannya? Apa yang mau Tuhan ubahkan? Apa yang mau Tuhan ubahkan dalam hidupku? Karena gini, ketika kita masuk dalam tanah perjanjian, ketika kita masuk dalam perjanjian kudus dengan Allah, Tuhan mau kan kita kenal Dia. Tuhan mau kan kita kenal Dia, kita itu hidup dalam Dia dan kita tahu bahwa Dia itu ada di tengah-tengah kita, bahwa Dia Allah yang hidup. Tapi bukan itu saja, tapi Kolose 3 ayat 10 kita diperbaharui. Nah, itu tadi berarti dengan kata lain itu salah ciri yang sangat luar biasa ya. Kita itu mengerjakan apa yang mau Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Itu apapun prosesnya. Itu. Jadi satu hal pasti kita dimenangkan. Kita dimenangkan dari hal-hal yang selama ini mungkin kita gagal, tapi kita tahu oh ternyata ini salah ya.
oh ternyata Tuhan mau kayak gini, ya, ya Tuhan ya artinya kita harus menang dalamnya. Gitu, itu yang bisa aku sharingkan. Tuhan Yesus memberkati. Semoga terjawab. Oke, terima kasih Bang Sam atas jawabannya. Mungkin baik teman-teman mengingat waktu, ada satu lagi pertanyaan. Shalom Kak, aku mau bertanya, aku memiliki kerinduan hati untuk melayani Tuhan di salah satu bagian dalam pelayanan. Untuk tahu Tuhan berkenan dalam kerinduan hati tersebut, dan apakah itu sebenarnya ada hubungannya dengan janji Allah, bagaimana? Pertanyaan yang bagus. Apalagi dalam soal pelayanan ya. Karena kita juga melayani, jangan sembarang pelayani. Gitu kan? Tuhan mau bawa kemana itu kembali kepada Tuhan. Doakan dulu pasti. Doakan dulu. Dan itu tadi, doakan itu kemana? Doakanlah Tuhan. eh, kita kan ikut Tuhan nih. Kita ikut Tuhan sama seperti tadi. Kita itu pasti ditentukan dengan satu tujuan. Dengan satu panggilan. Dengan apa yang mau Tuhan nyatakan. Gitu kan? Dan doakan Tuhan, aku mau dipanggil sebelum apa yang mau dikerjakan, doakan dulu arahnya kemana gitu loh, arahnya kemana gitu. Nah jadi kita bisa mengetahui gitu loh, karena uh, ladang itu akan mempengaruhi juga panggilan kita. Oke, itu dia. Dari iya, ladang itu akan mempengaruhi juga panggilan kita. Nah, jadi doakan dulu kalau kamu sudah mengerti dan memahami panggilanmu, doakanlah Tuhan, aku rindu melayani Tuhan. Tuhan mau letakkan aku dalam hal yang bagaimana. Contoh misalnya dipakai untuk melayani yang terhilang gitu. Oh berarti dengan kata lain, masuklah ke kelas apa. Misalnya ini terhilang dalam apa, hal youth. Berarti masuklah ke pembinaan youth, melayani di youth gitu kan. Misalnya ini rindu untuk anak-anak sekolah minggu, ya masuk ke anak sekolah minggu. Lalu apa ke pengembalaan? Oh ya udah masuklah ke satu pengembalaan ataupun masuk ke hal-hal yang berbicara tentang gembala gitu kan. Untuk kepembinaan misalnya ya udah gitu. Pasti Tuhan arahkan gitu. Tapi tahu dulu arahnya kemana. Gitu. Tuhan mau juga kita mengambil bagian yang ya memang bagian kita gitu. Itu sih yang aku sharingkan, Tuhan Yesus memberkati. Jadi doalah, doa pasti Tuhan tuntun. Nah, untuk melatih kepekaan, ya baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, dan lakukan firman Tuhan. Oke. Oke, terima kasih Bang Sam sudah menjawab pertanyaan tadi. Terima kasih banyak teman-teman, bagi teman-teman yang sudah bertanya.